warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita untuk terus belajar sampai hayat di kandung badan. Jadi kawan-kawan semuanya yang menghebatkan kita, yang membuat semangat kita itu kadang bukan karena kita punya ilmu, tetapi karena ada orang banyak yang punya ilmu tapi masih mau belajar. Itu yang membuat kita menjadi tambah semangat. Kawan-kawan, mungkin ada perasaan Scopus itu memberatkan, Scopus itu merepotkan. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita tidak menguasai Scopus, disitulah kita harus belajar bahwa kita ternyata sudah berilmu, tapi masih banyak orang yang punya ilmu lebih tinggi daripada kita. Nah, itulah kenapa Bapak dan Ibu semuanya tidak perlu ada yang perlu kita sombongkan. Ya. Inilah sesi webinar untuk sore hari ini. Peserta sudah masuk, adalah 100 orang lebih. Ini sudah ada Purwanti, kemudian Mas Andian ini sudah meresum. Oke, saya copy satu-satu. Saya copy satu-satu. Oke, saya masukkan share screen supaya kawan-kawan semuanya bisa menyaksikan sama-sama. Oke. Selamat datang bagi kawan-kawan yang baru bergabung di Rumah Scopus. Welcome aboard. Bapak dan Ibu yang sudah lama bergabung dan belum bosan dengan Pak Ju, terima kasih terus menyemangati saya. Bapak dan Ibu semuanya yang baru datang, ingatlah Bapak dan Ibu semuanya, kita ini akan bersama-sama belajar terus. Ya, insya Allah setiap hari Kamis sore sudah kami tetapkan kita bisa membuka forum sharing yang intinya adalah tanya jawab. Seandainya kawan-kawan semuanya ada kesulitan dalam melakukan submit atau mungkin bahkan baru membuat paper ada kesulitan. Ya, jadi Bapak dan Ibu semuanya silakan boleh masuk tanpa berbiaya. Nah, oke, saya mau memulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini berasal dari Pak Bu Purwati. Oke, Bu Purwati, apakah mendengar suara saya? Ya, Bapak, mendengar. Oke, baik. Apakah ini pertanyaannya, Ibu? Betul. Ya. Oke, kita kita baca sama-sama ya. Jadi kawan-kawan semuanya, pertanyaan ini tidak ada settingan apa-apa. Ya, jadi dikirain nanti ada unsur apa di setting. Saya belum pernah kenal Bu Purwati ya, belum pernah ketemu Bu ya. Belum, Pak. Ya. Nah, ketemunya di mana Saya Bu? tahu dari IG tuh mengikuti. Oke, oke ya. Oke. Izin bertanya, di luar camp antar kota, apakah ada pendampingan privat? Wih, ini kalau sudah teknis seperti ini nanti Pak Andian ya, ya, ah, sampai benar-benar terbit. Ya, intinya kami akan mendampingi sampai benar-benar terindeks Scopus, terbit sampai terindeks Scopus. Saya masih kirim jurnal, waktunya tidak tahu kapan. Iya, memang tidak tahu. Solusinya untuk mengatasi ini adalah Ibu membuat submit lupakan, buat submit lupakan, terus begitu. Tapi takut kena jurnal predator. Oke, Ibu, Bapak, semuanya, kalau takut jatuh dari sepeda, jangan naik sepeda. Kalau takut jatuh, jangan lari. Tapi ujung-ujungnya Bapak dan Ibu akan pakai prinsip alon-alon waton kelakon. Tapi kapan nyampainya itu loh. Nah, itu. Jadi kepada semuanya saja, termasuk Bu Purwanti. Jadi jangan pernah takut dengan predator. Itu biasa. Dan itu terjadi di mana saja. Bapak dan Ibu online misalnya. Itu pun juga ada yang menipu. Gitu. Jangankan online. Di depan mata menipu kita juga banyak. Gitu. Nah, sekarang yang perlu kita kontrol, yang bisa kita kontrol adalah ya ini untuk
supaya tidak terdetek atau terkena predator, Bapak Ibu dengan masuknya ke sini. Nah, ini Scopus.com sini. Nah, kemudian jurnalnya apa? Tinggal masuk ke sini. Ada. Jadi pintunya dua ini, search sama sources, ini tidak perlu berlisensi. Kawan-kawan kalau mau jurnal saya ini predator atau tidak, nah, bisa kita cek di sini. Ada yang ngaku-ngaku Scopus, tapi apakah terindeks Scopus atau tidak? Cek di sini. Oke, Bu Purwati, sekarang mau cek apakah jurnalnya bisa disebutkan di sini, Bu? Saya cek kan Jurnal Moral Education. moral moral ya. Oke. Nah, oke ini sosis ya. Ibu dari sosis ini bisa masuk 4 ini. Subjek area, title, publisher, ISSN. Mau cek apakah jurnalnya itu predator atau tidak. Ya. Ada lagi yang namanya belis. Belis itu potensial predator. Tetapi apakah predator? Belum tentu. Karena nanti ketika investigasi itu hasilnya positif, dia bisa lanjut continue terindeks Scopus. Kalau nanti terkena atau terdetek apalah, itu saya tidak tahu itu kriteria dari Scopus. Dia akan discontinue. Ya. Tapi Belis tidak menyebutkan dia predator. Untuk menyebutkan dia predator atau tidak, masuknya ke sini ya Bu. Nah, kita cek ini title di sini bukan judul tetapi nama jurnal ya. Yuk, moral Bu ya. Begini Bu. Ya, tentang moral. Enggak, nganunya. Nama jurnalnya ini. Ya, Yang mana Bu? yang mana ya? Nah, Eh, nama jurnalnya Ibu ada enggak? Moral, Philosophy, and Politics? ya. Kebetulan belum menentukan nama jurnalnya, cuman mau ke arah Oh, oke. karakter. Kalau belum menentukan, Ibu masuknya ke sini. Ya, Oke. Apakah Oke, saya mau izin kepada semuanya. Apakah ini saya jawab secara detail dulu ya? Nanti baru menjawab berikutnya gitu ya. Boleh enggak? Boleh Boleh, enggak? Kak. Boleh. Boleh ya? Boleh, Jadi Bro, boleh. Bro, boleh, silakan, kita Bro. dalamkan sekalian ya supaya kawan-kawan tidak tahu setengah-setengah gitu ya. Boleh ya? Boleh. Oke, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu takut dengan predator. Solusinya Bapak Ibu harus tahu perilaku jurnalnya. Nah, perilaku jurnalnya Bapak Ibu bisa lewat scopus.com ini. Ini Bapak Ibu ya, saya ulang ya biar saya scopus.com ini. Ya, seperti ini scopus.com. Ini tidak perlu berlisensi. Kawan-kawan semuanya bisa membuka tanpa berbayar. Oke. Masuknya lewat sources ini. Kita klik di sini. Kemudian setelah itu dari sources akan ketemu 4 pintu. Bapak Ibu tinggal pilih 4 pintu ini, subject area, title, publisher, ISSN. Ya. Kalau belum tahu kemana jurnal saya, paper saya akan saya buang, akan saya tembakkan, maka bisa masuk ke subject area di sini. Oke. Jadi subject area ini adalah disiplin ilmu, title ini adalah nama jurnal, publisher ini adalah nama penerbit, ISSN adalah nomor ISSN yang ada di jurnal itu. Oke, sampai sini udah oke ya? Lanjut ya. Oke. Subjek ya. Oke, lanjut ya. Subjek area kita masuk kalau belum tahu. Nah, Ibu tentang topiknya apa sekarang? Topiknya misalnya tentang apa, Bu? Moral ya. Ya, Bu. ya tentang moral. Tentang moral. Nah, oke. Jadi, ini ngetiknya pelan-pelan, kawan-kawan. Kalau ini memang tidak ada, ya tidak ada. Oke. Oh, tidak ada ya. Oke, coba kita ganti dengan etik ya. Etik. Ada enggak etik? Nah, tidak ada juga ya. Nah, sekarang kalau tidak ada, gimana solusinya? Kalau tidak ada, solusinya adalah naikkan ke atas. Ya, naikkan ke atas. Artinya, kawan-kawan, ini disiplin ilmu masuk mana kira-kira? Psikologi atau religious studies, misalnya gitu loh. Oke? Masuk mana Bu kira-kira Bu? Ke Humaniora, ya, Pak. Education, Pak. Apa tentang education? education, Humaniora. toleransi. Oke. Oke, boleh enggak? Boleh enggak? Judulnya Ibu. Boleh enggak share ke saya? Judulnya Ibu apa? Tentang apa kira-kira? Pendidikan toleransi.
Nah, ya itu masuk pendidikan. Udah. Ya, pendidikan ya. Iya, masuk education ya. Oke. Dari education ini kita klik bisa lewat social sciences ini atau education ini saja. Kalau ini kita klik social sciences, nanti akan banyak social sciences masuk. Kalau ini kita lepas education saja, maka nanti yang masuk adalah jurnal tentang education saja. Nah, kemudian ada dua. Yang pertama ini, yang kedua adalah Developmental and Educational Psychology. Ini pendidikan psikologi. Masuk apa enggak, Ibu, kira-kira? Atau education saja? Di education saja. Oke, education saja. Kita apply. Akan ada 1.767. Apa saja ini? Ya, 1.767 ini meliputi, oke, saya geser dulu ya, meliputi jurnal, buku, conference proceeding, dan trade publication. Nah, Ibu kalau mencari jurnal, tinggal klik jurnal. Nah, sekarang di sini juga ada sortir untuk Q1, Q2, Q3, Q4. Oke? Ada yang show only title in top 10%. Jadi top 10-nya itu. Ya. Jadi lebih yang paling tinggi nih, istilahnya kelas dewonya nih. Gitu. Nah, berikutnya juga bisa lewat display only open access jurnal. Open access jurnal. Bapak Ibu sudah tahu ya Bu Purwati open access tuh? Sudah tahu Bu? Open access yang paling tinggi bayarannya bukan Prof. Open access itu yang berbayar, ya. Berbayar. Oke. Ibu mau milih yang berbayar apa tidak? Berbayar. Berbayar. Oke, nanti di sini kita jangan klikkan dulu. Kemudian Ibu sekarang untuk jurnalnya ini untuk apa? Untuk lulus S3 atau untuk profesor? Untuk lulus S3. Untuk lulus S3 biasanya antara Q3, Q4. Ibu di mana? Di Universitas apa? Di apa? Bagaimana, Prof? Kuliah di mana? Oh, di UPI. UPI. Ya. Apakah harus mencatatkan Q1? Tidak harus. Tidak harus ya. Yang penting 3D Scopus ya? Ya. Oke, berarti 3 dan 4 ya. 3 dan 4 aja ya. Nah, Ya. sekarang kita apply. Nah, oke. Setelah kita apply, dari 1.700 akan tersortir menjadi 466. Oke. Dari 466 ini, Bapak Ibu, Ibu hanya butuh satu target jurnal itu. Nah, gimana caranya? Ibu harus familiar dengan matrik nih. Source title, site score, highest percentile, citation, dokumen, cited by, paling persentase di citasi, SNIP, SJR, publisher. Nah, ini kan publisher ada Taylor and Francis, ada Willy, ada Hindawi, dan seterusnya nih ya. Nah, Ibu yang paling untuk mendapatkan paling mudah ya dari 466 ini adalah cari yang dokumennya paling banyak. Artinya yang berpotensi bisa menerima kita itu yang berpotensi yang papernya publish di situ banyak sekali. Oke, kita tinggal klik di sini Bu. Klik di sini, dokumen. Oke. Nah, nanti terus disortir menjadi yang paling atas adalah yang publish paling banyak. Oke. Ini ada Teoria y Praktika, ada Universidad Sociedad, ada Journal of Higher Education Theory and Practice, ada International Journal of Learning, Teaching, and Educational Research. Nah, ini sekarang tinggal Ibu Bapak cari yang cek satu-satu kalau mau. Kalau tidak ya kira-kira mana dicoba aja, disampling aja. Kemudian di sini ada highest percentile, ini 9. 9 itu artinya Q berapa, Bu? Mau ngambil Q3. Q3 berarti yang 25% ya. 25 ke atas ya. 25 sampai 49. Q3 ya. Misalnya nih, Universitas Y Sociedad nih, misalnya nih. Oke. Nah, kita klik. Dia kita cek. Nah, ini statusnya. Nah, ini ya, Bu.
Nah, lihat nih. Oke. Nah, apa nih Bu? Atau salah apa Bu? Bagaimana, Prof? Nih lihat ini. Oh iya, discontinue in Scopus. Oke. Walaupun di sini sampai present ya, Iya. present, Ibu harus fokus ke sini ya. Kalau ini Oh, discontinue, Ibu jangan masuk ke sini. oh iya. Walaupun secara SJR cukup ya. Nah, Hmm. Ibu sudah discontinue seperti ini sudah lupakan, pindah yang lain. Nah, ini belum tersortir menjadi discontinue ya. Karena ini masih statusnya present. Nah, walaupun Q3 ya nih ya. Iya. Nah, coba kita cek misalnya lagi nih ke sini yang Journal of Higher Education Theory Practice misalnya klik sini. Nah, oke. Nah, lihat nih. Ini sampai present 2019 sampai present ya. Oke. Nah, sekarang SJR-nya saya kira cukup kalau untuk cukup enggak, Bu? Saya kira yang penting terindeks Scopus saja tuh, Bu. Nah, terindeks Scopus aja. Oke. Nah, setelah itu, nah, ini yang kawan-kawan ini rekomendasi yang saya bisa sampaikan supaya kawan-kawan terhindar dari predator, Ibu Bapak bisa cek dari Scopus Content Coverage nih. Scopus Content Coverage nih. Tinggal klik saja. Nah, di sini letaknya. Nah, ini dari 100, 200, 300, 300, 300. Lihat nih ya. Ini naik ya, naik 100, 200. Ini sebetulnya ada kenaikan, tetapi aman sampai 2 tahun ke belakang. Kita ini kan tahun 2023 kan. Ini aman ya. Artinya insya Allah ini paper aman untuk sampai tahun ke depan. Ya. Karena ini tahun 2023 dia 317 mestinya masih ada kalau untuk menyamakan sampai 355 ini. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dirasa aman, ya stabilitas ini aman, Ibu buka ke sini, source homepage-nya di sini. Nah, dari sinilah Ibu akan mensubmit papernya. Nah, jadi mensubmit papernya bukan ke Scopus, tapi ke jurnal tujuannya, ke web jurnalnya itu. Ya. Nah, dari sini Ibu tinggal jurnal. Nah, ini tinggal pilih tadi, Bu. Jurnal apa tadi tinggal pilih, nanti di situ ada karena ini langsung mengarah ke publishernya kan North American Business Press ini. Coba kita cek. Kita cek. Nah, ini kan. Jadi diarahkan ke publishernya. Ya. Ternyata publisher ini North American Business Press ini jurnalnya banyak sekali. Nah, ini kan. Oh, banyak sekali. Ibu tinggal pilih. Tadi jurnalnya namanya apa tadi? Journal of Higher Education Theory. Journal of Higher Education Theory. Cari di sini. Nah, Journal of mana? Ada, Bu? Tiger. Ada itu sebelah. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ya klik aja sini. Oh. Sorry. Keliru ya, keliru. Terusnya tadi Pak, Jadi Yang mana ada. yang? Di atas, Pak. ada Oh, higher education. Nah, itu, Pak. Ya, Di bawah. marketing. Ya, Oh, ini ya. ya. Oke. Nah, ini ya. ISSN-nya kita cek. Nah, ini kan 3595. Cek di sini 3595. Sama ya? Sama. 115. Nah, oke. Ini sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Ibu tinggal masuk. Ini ada objektifnya, ada contribution, ada. Nah, Ibu tinggal pelajari nih. Ada submission qualification. Ibu tinggal baca satu-satu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya saya udah bagus, ya diterjemahkan lah. Oke. Ya. Bagaimana submission-nya? Nah, ini ada follow the step below to submit your paper. Ikuti aja. Email your paper to Journal Secretariat ini and upload through ini. Ada jurnal ke email ke sini atau upload ke sini. Nah, tinggal pilih, Bu. Nah, uploadnya lewat ini JHETP page di sini. Nah, oke. Nah, gitu aja. Ini ada
formatting. Nah, ini ada submission fee. Nah, submission fee, lihat nih. There is no publication fee or submission fee for our journal. Jadi tidak ada biaya publish dan tidak ada biaya submit. However, upon acceptance in an effort to help promote the journal and your work in 1 year, subscription may be required. Nah, tapi Ibu diminta untuk subscribe itu. See subscription fee below. Ada. Suruh men-subscribe dulu. Nah, ini subscribe. Gimana subscribe tuh? Nah, to annual 1 tahun untuk subscribe harganya 595. Berarti kira-kira 7-8 juta. Gitu. Subscribe jurnalnya. Gitu. Tapi bayarnya tetap free ya. Tidak ada bayarnya. Tapi Ibu harus subscribe ke jurnal itu. Bagaimana subscribe? Subscribe tahu nggak, Bu? Langganan ya, Bu? Iya. Ibu belajar ke sini. Oke? Yep. Terjawab ya, Bu? Iya, Bapak. Oh ya, Prof, mohon maaf izin bertanya lagi. Itu terkait yang di web Scopus suka ada tulisan search homepage, terus suka ada juga tuh beberapa jurnal yang tidak ada itu. Oh. Itu bagaimana memilihnya gitu kalau ditemukan itu. Oke, jadi kalau ada ini kebetulan pas ada ya. Nah, betul, sering terjadi itu. Sering terjadi. Misalnya ya, kita cek ya. Nah, tidak ada source homepage-nya. Kalau tidak ada source homepage-nya, Ibu Bapak tinggal buka ke Simago. Nah, nanti dicek lagi. Misalnya kita coba ya, apakah ada contoh yang tidak ada. Misalnya China's Nurse Journal of Nursing Education, coba misalnya ya. Ada tidak? Ada nih, ada ya. Nah, kalau tidak ada ya, Bu. Kalau tidak ada, ini di copy. Nah, di copy. Ini misalnya di sini tidak ada ya. Ini di copy. Ibu masukkan ke Simago. Oke. simagogr.com. Kemudian dipastekan di sini. Enter. Setelah di enter, Ibu akan diberi suguhan seperti ini. Nah, tinggal klik. Kemudian Ibu akan diberi keterangan-keterangan seperti ini. Nah, nanti di mana masuknya? Di information kalau tidak salah. Information. Mana information? Mana information? Selesai. Mana information? Di sini nanti akan ketemukan homepage ya, homepage di sini. Mana. Nah, mungkin masuk sini. Sini mungkin ya, saya tidak tahu nih. Information. Coba masuk sini. Sama enggak? Publisher. Ini ya, Bu. Yang mana tadi, Bu? Journal of Chinese Journal of Nursing Education. Chinese Journal Nursing of Nursing ya ini ya. Ini ya. Yang di bawah. Oh ya. Mana information? Information. Sedang kerja ya, Bu? Sedang ya? Sedang kerja ya? Nah. Ini kalau masuk sini, ini belum masuk not yet assigned quartile. Ini belum masuk quartile. Tapi kalau di sini kita cek. Di sini. Ini sudah masuk belum kuartilnya? Nah, ini kuartilnya di sini sudah ada. Nah, ini kuartilnya sudah ada nih. Ini adalah masuk kuartil 4. Nah, oke. Saya jelaskan dulu. Di sini, di SJR, ini belum keluar. Q1, Q2-nya belum kelihatan. Ya. Kemudian kalau di Scopus, sini sudah kelihatan. Sekarang pertanyaannya, mana yang dipakai? Kawan-kawan semuanya, kalau saya menyarankan tetap hulunya ke scopus.com. Ya, ke sini. Ke
hulunya. Nah, sementara di sini kok belum ada. Ya. Nah, Bapak Ibu, cara bekerjanya Scopus.com dengan anu itu berbeda. Scopus.com dengan Simago berbeda. Jadi Simago akan keluar biasanya 3 hari tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi ini kan mulai 2019. Nah, buka ya. 19 hari ketiga. Mestinya sebentar lagi nih. Tahun ketiga atau keempat dia akan keluar citasi apa Q-nya itu. Tapi sampai sekarang dia belum kelihatan, biasanya menunggu sebentar. Nah, sekarang mana yang benar? Kalau di Scopus sudah Q1, Q4, di sini belum ada. Tergantung siapa yang memakai. Kalau misalnya LPPM atau Dikti, itu sering menggunakan paling mudah itu adalah Simago. Karena kelihatan di sini. Langsung kelihatan Q-nya. Langsung kelihatan di sini nih. Nah, seperti ini. Bapak Ibu yang mungkin sudah familiar nih. Tapi ini belum kelihatan. Nanti oleh Dikti atau LPPM Bapak dan Ibu, ini dianggap belum terindeks Scopus. Karena belum keluar Q-nya. Padahal sebetulnya di dalam Scopus sudah kelihatan. Ini Q4. Nah, sekarang mana yang dipakai? Tergantung siapa yang mau menggunakan. Saja ya. Karena tidak boleh dimonopoli oleh satu ya. Itu ya Bu ya. Nah, terus tadi yang belum ada di sini, ini misalnya belum ketemu di sini, ya Ibu masuk ke Simago, kemudian cari information. Di sini cari information, kemudian di bawahnya ada homepage atau homepage. Kalau misalnya ini kita buka tadi, ketemunya bukan ya. Oke. Jadi ini publisher nih. Ini punya 2 jurnal. Jurnal Chinese Journal of Practical Nursing, Chinese Journal of Nursing Education. Jadi punya 2 jurnal. Publisher ini, publisher apa namanya? Chinese Nursing Journal of Publishing House. Dua jurnal ya. Oke ya Bu. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Pertanyaan yang kedua sekarang. Pertanyaan yang kedua yang sudah masuk lewat Andian tadi ya. Oke, Pak Agung, FH, ada Pak Agung? Halo, nggih. Ya, mohon info untuk Turnitin 28% bisa disampaikan ke tidak. Maksimal 15%. Oh, ya. Apakah dengan mengurangi kalimat bisa mengecilkan Turnitin? Bukan mengurangi, tapi memperbaiki kalimat. Jadi kawan-kawan semuanya, jadi kalau misalnya ingin memperbaiki seperti orang nyomoti kalimat yang kena. Jadi yang misalnya nanti kan di sini ada keblok misalnya merah gitu toh Pak. Kalau Turnitin toh. Pernah enggak? Pernah melihat hasilnya Turnitin enggak Pak? Nggih. Pernah kan? Nah, nanti kan ada tulisan merah gini kan? Iya. Itu dicomot. Tulisan ini diambil, di copy, kemudian diparafrase, kemudian tempelkan lagi. Yang ngeblok tuh Pak. Ini diparafrase, kalau sudah diparafrase baru tempelkan lagi ke sana. Parafrase. Ya. Misalnya ini hasil parafrase. Kemudian copy, tempelkan yang di sini. Nah, begitu caranya. Istilahnya sudah kepalang basah gitu loh, Bu, Pak. Betul? Sudah kepalang basah ya harus diperbaiki. Ini tidak boleh. Nah, tidak boleh lebih dari 15%. Walaupun ada yang di bawah 20%, paling nyaman 15% itu maksimal. Pertanyaannya kenapa? Nanti begitu kan? 19% juga boleh. Ingat, nanti kalau ada jurnal yang sama-sama bagusnya, dia akan memilih yang Turnitinnya lebih rendah. Akan rugi tuh, Pak? Nggih. Nah, itu kan makanya di bawah 15%. Bisa, Pak? Pak Ya, Gong? siap. Saya lanjutkan. Prasetyan. Mana Prasetyan? Prasetyan? Tidak ada. Bagaimana pembahasan yang jitu Pak Ju? Saya nunggu orangnya. Kalau orangnya tidak ada, Yo berikut. Dwik, Mudi, Rondonulu. Ada? Iya Pak. Siap Bapak Pak. dari mana nih Pak?
Saya Pak, dari Manado, Pak. Manado. Oh, namanya Dwik Modu Rondonu. Ya, Modi, biasa panggil Modi aja. Pak Modi ya. Oke. Mohon info Ya, siap. untuk mendapatkan artikel Q1, bolehkah dikirim link yang agar kita bisa masuk mendapatkan artikelnya? Oh, mendapatkan artikel Q1 maksudnya, Pak? Iya, Untuk yang nanti akan kita jadikan jadi daftar pustaka dalam paper kita. iya betul. Oke, baik. Oke. Bapak sudah pernah ikut Rumah Scopus? Iya, kemarin seminarnya. Seminarnya aja. Oke. Tapi belum pernah, ya hanya baru seminarnya. Oke, baru seminarnya. Bapak sebetulnya ada lebih intensif. Bapak ikut camp. Itu akan dengan cepat. Itu tuyul, Pak, yang ngerjakan tuh, Pak. Nah, Q1 dalam hitungan menit. Siapa? Tuyul selesai, Pak. Ya. Tapi kalau Siapa kalau libur, Pak, nanti bisa kita oke, jalan-jalan ke sana. ya kita tidak kan, Pak, tidak pakai jam kerja, selalu hari libur. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu di rumah saya tuh, Rumah Scopus itu Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hanya meliburkan 1 hari, Jumat tuh. Sabtu, Minggu Bapak Ibu Oh, ya. libur mendapatkan paper, ya. Boleh itu. Baik, Kalau baik, Pak. saya cicil di sini ya, Pak. Ya. Bapak, Ya. Bapak topiknya apa, Pak? Minta keyword salah. Saya topiknya itu integrasi spasial. Apa? Model integrasi spasial darat dan laut pesisir. Model integrasi spasial. Iya. Darat dan laut. Oke. Laut ya. Ini ya, coba ya, Pak ya. Saya tidak tahu nih, saya tidak tahu ilmunya ya, Pak. Saya tidak tahu ilmunya. Model integrasi spasial darat. Ini ya, misalnya. Ini bahasa Inggrisnya apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Bahasa Inggrisnya itu sekalian dilatih translate aja, Ustaz. Iya, makanya nih, pokoknya. Nah. Pakai itu aja, Pak. Eh? Minta bantuan tuyul katanya. Oh ya, wes ya, nih review ya. Makanya translate. Oke. Translator keluar. Akan kita tunggu. Ding 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 ding. Ya, apakah seperti ini Pak bahasa Inggrisnya, Pak? Iya. Nah, ini Pak. Oke, coba kita jadikan Land Spatial Integration atau ini 2 kalimat yang berbeda enggak, Pak? Misalnya nih, Pak. Coba saya minta persetujuan Bapak. Land Spatial Integration. Boleh itu karena kita kan modelnya kan kita tinggal nyari. Dan Spatial Integration. Ini keywordnya kira-kira seperti ini, Pak. Ya. Land Spatial Integration. Oke. Iya. Saya copy ya, Pak. Ini saya nyari Q1 ya, Pak. Oke, Q1. Ini masuk tuyul namanya scopus.com, Pak. Oke. Kita buka scopus.com, masuk ke search, ini, Pak. Iya. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke dokumen, kemudian kita pastekan di sini. Oke, karena ini kalimat panjang, saya bracket seperti ini. Oke, bracket seperti ini. Mudah-mudahan ada. Land Spatial Integration. Deng 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 deng. Jangan lama-lama. Wah, nah lama-lama biasanya tidak ada nih. Nah, tenang toh. Oke. Kalau tidak ada land spesial enggak, Pak? Ada. Nah, kita buang integrasinya dulu. Kita buang dulu land spasial. Oke. Land spasial. Oke. Ada sebanyak 269 ya. 269. Oke, saya kembalikan ke yang versi lama. Oke.
Return to original version. 269. Coba line spesial, kemudian saya sini saya tambah dengan integration, Pak. Sini, set within-nya, Pak. Integration. Coba ya. Ini coba-coba dulu ya, Pak. Oke. 269. Oh, ada, Pak? Ini satu paper ada 50. 50 misalnya ada 4 atau 5 keyword. Masing-masing keyword cari 10 sampai 15, Pak. Ini satu keyword tadi ketemu berapa? 66. Itu, Pak? Iya. Nah, gimana mencari keyword-nya? Bapak harus tahu nih. Nah, cari yang terkini dulu, Pak. Oke. Terkini dulu, 5 tahun terakhir. Oke. Kemudian di sini masuk berikutnya adalah jurnal tipenya. Oke. Kemudian bahasa Inggris ada dokumen type-nya. Dokumen type-nya masuk ke mana nih? Atas dokumen type. Nah, ini artikel, oke. Dokumen type-nya. Kemudian kita limit tuh. Oke. Akhirnya menjadi di 33. Oke. 33. Sekarang kita cek. Ini yang pertama. Nah, yang pertama nih, jurnalnya Science of the Total Environment. Coba ini. Special Identification ini. Kita buka. Apakah dia Q1 atau enggak? Buka, new link. Geser ke kiri wajah Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kan. Social of the Total Environment. Oke. Nah, di berapa nih, Pak? 1. Di 1. Pak Modi? Pak Modi? Di berapa, Pak Modi? Pak Modi, di berapa, Pak Modi? Saya ngambil Q1. Kok tahu Q1? Ikut-ikutan konco tadi? Kan kalau kalau di atas 90 Bukan. kan Ayo, di atas Jangan. berapa Q1? Ayo. Berapa, Bu? 9. 75. Atas 75. 75 sampai 76. 99. 75. Iya. 75 atau 75 sampai 76 ya? 99. Ya, Pak? Iya, Pak. Harus tahu ya, Pak? Iya. Seperempat, Iya. 100 bagi 4, Pak. Seperempat ke atas, Iya, 75 ke atas. Itu Q1. 2 di bawahnya, 50 sampai 74. Oke, dihafalkan ya, Pak? Hafal, Pak? Iya. Nah, Q1 itu kita Siap. tutup. Oh, ya. Kemudian kita buka berikutnya. Coba, kita kan satu keyword kan hanya butuh 10 toh, Pak. 10 sampai 15 toh, Pak. Ini 33 kan. Harus Iya. kita setor lagi. Misalnya kita cari yang ke 17 misalnya tentang land ini, Pak. Land ini. Iya. Buka. Nah, kita buka source detailnya. Oke. 2012 sampai present. Oke. Nah, ini berapa, Pak? Q2. Kedua, ya, Kedua Pak? itu. Nah, Karena kedua. 10. Oke. Iya. Sekarang udah tahu kan, Pak? Ini dari 1, coba sekarang nomor, kita cek lagi nomor 5 nih. Journal of Earth System. Ini, misalnya kita buka nih. Kita buka source detailnya. Akan keluar dia Q2 ya, Pak? Q2 ya. Oke. Sekarang, jadi tidak harus Q1, sebenarnya Q2 enggak apa-apa, Pak. Kalau misalnya sedikit seperti ini kan, Q2 enggak apa-apa. Nah, sekarang gimana caranya mengambil? Kalau Bapak mau ambil semuanya, ya tinggal ini 33, ambil aja semuanya all, setelah itu download. Belum, itu aja, Pak. Oke. Download, akan keluar, nah, seperti ini, Pak. Nah, seperti Pak. Ini udah tuyul, Pak, kerjaan tuyul. Bapak enggak usah capek-capek, Pak. Itu, Manado kenal tuyul enggak? Manado nih. Siapkan nomor WA, Pak. Nanti dikirim, Pak. Oh, kan? Ini mahal, Pak. Ini, Pak. Oke, itu kan. Banyak kan?
Oh, oh, tuh, Pak. Ding, ding. Ya Allah. Kan masuk nih, Pak. Tahu kan Pak ini, Pak? Iya, Asik lah, Pak. iya, cepet ya. Memang cepet ini kerjanya lucu loh, Bapak. Jangan sampai capek. Gitu, Pak. Oke? Ya, makasih ya, Ya, Prof. loh. Ada 23 full dokumen. Wah, mantap ini. Bisa dibuka nggak, Prof? Ya? Bisa dibuka nggak itu, Prof? Kalau Udah bisa loh. Nih. Bisa. Teng. Ini Loh, sudah jadi Pak ini Pak. jadi loh. kalau kita tidak berlangganan nggak bisa dibuka ya, Prof? Nah, kalau nggak berlangganan ya Bapak harus terodok rekoso sidik. Rodok rekoso sidik menek pohon kalau nggak punya karcis. Itu kan dulu kan gitu toh, Pak. Nah, Iya. kalau punya karcis ya lewat pintu depan kan gitu toh, Pak. Oh, di samping rumah Scopus bisa kali, Prof. Bisa. Siap. Bapak camp tak beres semua. Tapi harus Siap. camp, kalau nggak camp nggak bisa. Siap, Prof. Lagi nyari desain waktunya, Prof. Oke, Bapak menuntut ilmu jangan menunggu waktu luang. Tapi luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Itu kata Ustadz Sutomo itu. Ustadz Utomo itu. Itu Ustadz. Lagi penelitian, Ya, Prof. Wah, Bapak justru waktu penelitian itu. Ah, iya, iya. Bapak jangan nunggu jadi dewa baru memberikan apa? Memberikan ilmu pada orang lain. Jangan Oh, iya. nunggu kita punya kesempatan baru menuntut ilmu. Ciptakan kesempatan itu. Ditunggu di Tangerang Selatan, Prof. Ada, Prof. Nah, besok saya ke Bandung. Besok Oh, Jumat Bandung. Sabtu Minggu Bandung. Tangerang ada juga. Tangerang Selatan tunggu jadwalnya, Prof. Biar bisa pulang pergi, Prof. Siap. Kalau 10 orang saya ke sana. Kalau 10 orang saya ke sana. Siap, siap. Ya, Kalau kalau nggak bisa lewat Scopus mungkin lewat Sundirect, Prof ya? ya, Atau ini tadi. Ini kan kalau tidak punya, maka turunannya. Turunannya itu ada dua. Nah, turunannya ada dua. Science Direct. dengan Nah, Science Direct ini. Nah, ini tinggal masukkan aja. Tadi apa tadi? Nah, tentang apa tadi spasial tadi ya. Aku enggak muncul ilmu apa itu kan enggak tahu nih. Nah, land spesial. Nah, tapi kan ke Science Direct. Mana Science Direct? Ini saya tutup ya. Nah, ini pastikan di sini. Link. siap. Iya. Oke. Nah, cuma kalau udah ini nanti Bapak harus downloadnya satu-satu. Gitu loh. Lihat satu-satu. Tapi ya enggak apa-apa toh Pak, wong ra duwe karcis kan yo rada rekoso sithik kan. Harus agak agak ada effort sedikit lah, itu. Tahun 2023, itu. Cari yang riset artikel, itu. Nah, seperti ini sama aja Pak tadi Pak. Cuma tampilannya agak beda. Ya. Terus cari Dengan yang ya dengan mendeley.com, Prof ya? bisa, mendeley.com bisa. Masih ada 25.000 kan? Banyak sekali kan? Nah, kalau ini kan masih nyorter agak susah. 25.000. Kalau ini beres sudah ketemu sekian. Bisa juga berikutnya pakai Mendeley.com. mendeley.com. Bisa. Itu juga turunannya Scopus tuh. Mendeley.com. Pastekan di sini. Beres. Oke. Ini bukan ilmu kok Pak. Ini Bapak asalkan berani melangkah jadi. Ini juga orang naik sepeda itu. Bapak Ibu teori buku naik sepeda itu. Wah, malah tebel sekali. Coba langsung pancal. Lungup jatuh bangun. Gitu aja. Itu Pak. Prof, Betul lah Pak? Prof, untuk mendeteksi Q1, Q2 lewat Sundirect atau Nggak bisa. Nanti kalau pakai turunannya, Bapak harus kembali ke scopus.com lagi untuk Q1 per 2. Bapak mesti iya. lagi nanti. Jadi misalnya ya, ini ketemu di apa nih? Ini di Mendeley kan? Ya, Misalnya Prof. nih, ini buka. Nah, ini jurnalnya. Bapak harus tahu nih ecological indicator ini berapa atau bagus apa enggak. Oke, copy, masukkan ke scopus.com. Tinggal buka sini, masuk atas sources.
Pastekan di sini namanya itu. Ini masuk ke title di sini nanti. Sosis, masuk title. Klik sini, title, pastekan di sini. Nah, ada kan? Klik. Nah, akan keluar. Nah, ini dia. 95 Q1. Ya, bagus toh? Siap. Nah, tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa setiap jurnal yang kita sisipkan ke dalam paper kita menjadi referensi atau dijadikan citasi, itu should be the best, itu tidak bisa ditawar. Harus terbaik dan kalau bisa Q1, Q2. Nah, kenapa? Karena yang mengangkat kualitas kalimat-kalimat yang kita punya itu adalah orang hebat masuk ke dalam paper kita. Itu, Pak. Ide sederhana, silakan, tetapi referensinya kelas Dio. Oh, gitu loh, Pak. Gimana, Pak Mudi? Mantap. Luar Iya, biasa. gitu kan? Bisa terjawab enggak, Bu, Pak Mudi? Coba? Iya, Cukup dan ya? harus berani melakukan. Nah, ini melakukan, kalau Bapak kesulitan, keep in touch dengan kita ya. Wah, hebat ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Saya beralih ke Pak Amiruddin. Amiruddin ada? Amiruddin? Tidak ada. Arsad Biba. Arsad Biba? Ya, ada Prof. Ada, ya. Siapa nih? Amiruddin, Pak Arsad? Ya. Pak Arsad? Ya, ya, betul. Oke. Pak Arsad, jawabannya, pertanyaannya minimal berapa referensi untuk jurnal Scopus? Oke. Benar, benar. Ya. Oke. Kita cek ya. Ya. Kita cek. Nah, daripada nanti saya dikira mengada-ngada. Contoh nih ya, ecological indicator. Ini jurnalnya, kita cek papernya. Oke. Nah, ini kita buka konten coverage-nya. Kemudian klik. Ya, banyak sekali nih papernya, keren. Nah, satu ya. Nah, kita buka nih dokumennya. Berapa referensi yang dia punya? Oke. Untuk menjawab ini, sebetulnya kawan-kawan tentukan dulu kurang lebih patok duga ya istilahnya. Satu jurnal itu 50 referensi terbaik itu harus kepegang. 50 tuh. Wah, banyak juga, Ya, Prof. 50 tuh. Nanti berapa tambah atau kurang nanti akan kelihatan ketika Bapak Ibu sudah menemukan target jurnal. Misalnya sudah ketemukan target jurnal ecological indicator. Nah, di sini akan kelihatan, Pak. Nah, referensinya nih, Pak. 76 toh. Nah, Bapak tinggal nambahkan. Gitu. Tapi ini tidak patokan nih, Pak. Ya. Kalau tidak patokan, bisa kita cek. Ya, bisa kita cek ya. Kita cek. Mana. Nah, ini ya. Kita cek. Paper ini yang pertama ya. Ini paper yang pertama, ini paper yang kedua. Paper yang kedua. Kita buka lewat open new link aja. Oke. Ini yang pertama saya buka di sini. Yang kedua saya buka di sini. Oke. Tadi 76 ya. Nah, ini yang kedua 61. Oh, ya kan? Nah, nanti kalau sudah ketemu target jurnalnya ini, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu aja. Jangan terlalu tinggi, misalnya 100, 200, jangan. Atau terlalu rendah, jangan. Kurang lebih aja. Nah, yang terpenting, ya lihat ya Bapak Ibu, yang terpenting ini jurnal Q1. Kemudian lihat referensinya ya. Mana? Nah, saya ulang. Lihat referensinya. Nah, yang ini aja. Lihat referensinya nih ya. Oke, lihat referensinya. Ini misalnya nomor 2 nih. Kita buka ya. Ini jurnal Q1. Coba referensinya Q berapa? Oke. Lihat ya. Oke. Nah, building and environment ini jurnalnya, ini title-nya. Coba kita klik ya. Ya. Q berapa nih, Pak? Q1. Nah, itu loh, Pak. Ya.
Kalau Bapak tembak Q1, sudah jangan ditawar. Semua kalau bisa Q1 gitu, Pak. Oh iya. Itu logikanya Bapak ingin ngejar apa jurnal tinggi, ya berarti referensinya kelas tinggi gitu loh, Pak. Ya. Ya. Atau kalau enggak dibalik, yang kita kejar kelas enggak terlalu tinggi, misalnya Q4 gitu loh, Pak. Atau Q3, tapi referensinya Q1 semua. Loh. Gimana Pak kira-kira, Pak? Naik. Ya. Itu yang kita butuhkan ya. Nah, ini sama ya. Jurnal pertama tadi ya. Kita buka ya. Oh. Coba ini ya. Klik. Supaya kita paham semua pola membuat paper tuh. Ya. Oke, kita buka ya. Ini referensinya. Kita buka. Nah. Oke. Nah, ini ya. Hidrobiologia. Klik. Oh, ini berapa, Pak? Satu. Bapak menerima enggak logika saya nih? Menerima ya? Ya. Jadi kalau Bapak ingin tembak Q1 nanti jurnalnya, Bapak referensinya enggak boleh enggak Q1 tok. Kemudian kalau Bapak ingin tembak Q3 atau Q4, Bapak pertahankan supaya naik terus papernya Bapak. Ya. Oke? Ya. Bisa ya, Pak ya? Saya lanjut sekarang. Apakah sudah terjawab, Pak? Makasih, Prof. Ya. Sudah ya? Ya, makasih, Prof. Pak Arsyad sudah ya? Ya. Pak Amiruddin. Kembali Pak Amiruddin. Sudah, Pak Amiruddin? Nggak ada ya? Kemudian kembali ke atas tadi, Pak, siapa tadi ya? Pak Agung? Kok Pak Agung? Prasetya. Bisa Pak dicek kembali chatnya masuk. Oke. Prasetyan, ada Prasetyan? Nggak ada. Oke, sekarang saya kalau gitu saya masuk ke chat yang masuk sekarang ya. Chat yang masuk. Oke. Nah. Pak Dimas, buat sabit lupakan. Wah, cocok Pak. Begitu memang, nggak ada cara lain. Oke, Melia Ismelina. Mela Ismelina. Iya, Pak. Untuk yang online apakah juga diberikan pendampingan hingga terpublish? Iya, yang kelas online, yang Bapak Ibu misalnya masuk kelas online, nanti selesaikan video, kemudian setelah itu kuis jawab. Setelah jawab, masukkan ke Google Form atau apa itu. Kemudian setelah itu Bapak masuk ke WA Group akan didampingi sampai Bapak Ibu publish papernya. Begitu, Bu. Ya, baik. Lydia, ada pertanyaan. Firdaus Cangara, ada Mas? Siap. Oke, tolong dijelaskan double blind peer review. Double itu apa? Dua. Blind peer review itu apa? Review buta. Review buta. Jadi Bapak nanti akan mengirim paper tidak ada nama Bapak. Oh, ya. Nah, Bapak akan seandainya Bapak submit, berarti Bapak harus punya blind review. Nanti Bapak akan masukkan paper, tetapi namanya Bapak harus dicomot dulu. Nanti dia akan dikirim ke siapa untuk double blind review itu. Oh, siap. Oke. Bapak tinggal submit aja. Yang penting papernya jadikan dulu. Baru nanti tahu double blind review itu. Okay. Tanpa identitas ya. Tanpa identitas dari penulis ya, dicopot semua. Jadi judul langsung ke body of paper sampai judul sampai body of paper. Katanya ada dua katanya, satu blind paper, satu edited copy. Nah, itu kan berarti dua. Iya, berarti yang edited copy itu dengan identitas ya. Iya, betul. Jadi nanti Bapak akan masuk ke dalam editorial manajernya jurnal, Bapak akan diminta misalnya cover letternya masukkan, kemudian body of paper tanpa blend review, Bapak tanpa ada nama autornya. Begitu aja, Pak. Oh iya, siap. Terima kasih informasinya. Oke, sama-sama. Berikutnya, Bagas. Oh, sama ya? Oke, sama ya. Oke, berikutnya setelah ini saya mau masuk ke Q&A dua orang tuh. Oke. Dimas Wibawa. Oke. Ini enggak pertanyaan. Oke.
Oke, saya masuk ke Q&C yang dua. Pak Kudus mana nih? Pak Kudus, Ya, jika jurnalnya sudah ada, gimana cara ngirim, Prof? mohon Jurnal diulang. sudah ada. Mohon diulang lagi, Pak. Jadi jurnalnya sudah ketemu ya, Pak? Ya, Prof. Ah, boleh sekarang contoh kasus jurnal apa namanya? Misalnya meningkatkan Enggak. Bapak sudah ketemu nama target jurnalnya belum? karena Q1, Q2, Namanya? Nama jurnalnya apa? Scopus ya, Scopus. Oh, belum berarti. Gini, Pak. Gini. Gini. Belum gini, Pak. Jadi, nih. Nah, Bapak temukan dulu, ya, temukan dulu. Sampai seperti ini, Pak. Mana tadi ya? Sudah saya buang kok ya? Oh, udah saya buang ya. Contoh ini. Bapak bidangnya apa dulu? Biar sekalian contoh ya. Pendidikan. 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 Balik lagi ke pendidikan ya. Bapak masuknya sosis ini, Pak. Sebetulnya ada alat lain, Pak. Ada jurnal finder setiap publisher, Pak. Tapi kan itu publisher kan berarti jurnalnya dia. Kalau ini kan semua jurnal yang terindeks Scopus, Pak. Jadi lebih luas. Ya. Nah, Bapak masuk ke sini, subjek area nih. Oke. Atau Bapak mau praktek, Pak? Share screen. Mau enggak, Pak? Iya, Prof. Iya. Nah, mana ya? Bapak Ibu, ada enggak yang punya masalah seperti Pak Kudus nih? Ada enggak? Saya. Oh ya, oke. Saya stop. Sekarang Pak Kudus, silakan share screen. Ya. Gimana, Prof? Share screen, bisa? Ya, bisa. Ayo, mana? Oh, Sambil videonya. menunggu. Bapak share screen ada klik di bawah yang tengah-tengah itu. Share screen di bawah yang warnanya hijau. Oh ya ini. Oke. Ini ya. Ya, masuk scopus.com. Scopus.com. New tab baru. Baru ya. Oh. Panah. Plus itu. No, Kiri. Nah. Tertutup, Prof. Nah, tutup, geser aja. Oh ya nih. Wajahnya. Itu. Oke. Scopus.com, buka. Pak Kudus di mana afiliasinya? Di kampus Universitas Negeri Gorontalo. Oke, enter sekarang. Langsung enter. Jangan lupa Bapak Ibu minumnya. Nanti lupa enggak minum. Oke. Masuk sosis. Sosis ini ya, Prof. Yes. Iya. Oke. Sekarang masuk subject area, tinggal klik sekarang. Enter subject area itu klik. Itu ditutup Ini, itu. Itu enter subject area. Bawah. Di atas. Ini ya. Nah, Enter subject area. sebelahnya. Sebelahnya, Pak. Yang ini ya. Nah, klik. Edu, pelan-pelan, Pak. Edu gitu loh. EDU. Stop. Nah, udah enggak apa-apa, Pak. Kok dihapus? Jangan dihapus. Nah, udah kan? Bawah sendiri. Klik. Nah. Iya. Iya, apply. Ya. Ya, apply juga boleh, apply juga boleh. Penting bagi saya. 1.700. Nah, 1.700 Pak. Sekarang Bapak mau untuk apa nih? Untuk jadi profesor? Iya, Prof. Oke, 2, 3 kurang lebih. Antara 2 atau 3. Ke bawah sekarang. Bawah. Itu second atau third quarter itu. Jurnal diklik boleh. Itu second dan third quartile. 2, 3. Ya. 2, 3. 2 sampai 3. Oke. Apply boleh, apply boleh. Bapak Ibu, inilah belajar, Pak. Bapak Ibu yang berani malu 2 menit tapi pahamnya 20 tahun. Ya toh? Oke. Mantap. Nah. 677. Oke.
Dokumennya pilih yang paling banyak, Pak. Klik dokumen kanan. Ini ya, Prof. Ya, klik. Yes. Nah, itu sekarang ke bawah. Nah, oke. Jadi kan jurnalnya banyak sekali tuh. Iya, Prof. Nah, Ya. sekarang Bapak mau masuk kemana? Misalnya nomor 3, Pak. Nomor 3 ya, nih. Nah, itu kan banyak sekali papernya. Nah, klik. Oke. Pilih 2 kali. Sekali aja boleh. Kali ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang ini dari sini, Pak. Tunggu dulu, Pak. Jangan gerak, Pak. Di situ ada tulisan SJR 2022. Lihat, Pak, SJR. Kanan, kanan. Kanan tengah ya. Nah, itu ada SJR 0, berapa, Pak? 411. 411. Nah, itu berapa bacanya gimana, Pak, itu, Pak? 0. 0,411. Oke, jadi kalau Inggris itu titik, koma Inggris ya, Pak. Koma itu titik itu koma ya. Nih, jadi Ya, Prof. 0,41. Sekarang untuk jadi profesor berapa, Pak Kudus? 0,5. Benar nih. 820. Berapa, Pak? 0,01. 0,1. 0,15 kalau tidak salah. 0,15 ya. Nah, 0,15. Itu 0,15 sama 0,4 besar mana, Pak? Besar Besar nih 0,4. 0,4. Ini pertanyaannya menghina sekali nih, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Kadang saya sendiri yang Turah-turah itu, Pak. iya. 0,4 sama 0,1 banyak mana gitu. 0,4 ya, Pak. Tinggi ya, Pak. Cukup ya, Pak. Jelas. Iya, Prof, enggak apa-apa. Oke, sekarang ke bawah. Lihat perilakunya, Pak. Jangan nggak apa-apa. Lihat perilakunya supaya Bapak tidak terjebak. Oke, sekarang ke bawah. Bawah, persentil itu berapa, Pak? 56. Q berapa, Pak? Q2. Yes. Mantap. Mana ya, Pak? Oke. Ya, Prof. Sekarang ke atas. Dikit, geser ke atas. Nah, itu cari Scopus Content Coverage, diklik. Scopus Ini ya. Content Coverage, diklik. Nah, Ini ya. yes. Nah, sekarang ke bawah. Lihat perilakunya nih, Pak. Ini 300, 400, 300. Nah, stabil enggak, Pak, menurut Bapak? Stabil. Stabil ya? Nah, Ya, Prof. ini hajar kayak gini, Pak. Ke atas sekarang. Stabil, Pak. Yang penting itu. Ke atas. Ke atas lagi, Pak. Sekarang buka. Masuknya mau sampai kemana? Source homepage diklik, Pak. Source homepage diklik, Pak. Source homepage. Bawah. Nah, Ah. itu, Pak. Ini ya. Yes. Nah, Bapak akan submit ke sini nanti, Pak. Ya, Prof. Wah, ini Bapak jadi nanti siap jadi trainer nih. Trainer rumah sekolah berikutnya nih. Mantap, Masya Allah. Oke. Nah, Ya, Prof. accept all cookies diklik. Accept all Bawah, cookies. Accept, bawah. accept, bawahnya. Oke. Ini ya. Ya. Oke. Nanti jangan tanya ya, accept all cookies itu artinya apa? Jangan tanya loh. Gua ada yang tanya. Tanya juga nggak apa-apa. Kalau tanya nanti panjang nanti waktunya. Oke. Nah, dari sini, Pak. Bapak, satu yang perlu dilihat. Apakah skupnya cocok masuk papernya Bapak nggak, Pak? Enggak. Kemudian setelah itu cari author guideline. Yang ketiga, cari template. Gitu, Pak. Aim and scope-nya cek dulu, Pak. Ya. Coba sekarang home coba, Pak. Home dulu, Pak. Ini ya. Home. Klik. Oke. Bapak harus lihat aim and scope-nya cocok enggak dengan topik jurnalnya Bapak, papernya Bapak itu. Oke, ke bawah sekarang, Pak. Bawah. Ada enggak? Oke, ke atas, ke atas, ke atas, ada. Ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas. Ke atas. Lagi. Di situ ada previous author, publish, jurnal info. Jurnal info, Pak. Jurnal info. Jurnal info, Pak. Iya. Klik. Klik about the journal, Pak. Nah, di sini akan diberi kriteria scope yang masuk ke jurnal ini. Nah, ini Pak. Coba dibesarkan bisa enggak, Pak? Di plus, Pak. Biar saya ini sudah tua ya, Pak. Baca kecil-kecil sudah
Susah ya, Pak. Oke. Nah, ini Pak, ada kan, Pak? Itu ada pertama tuh, Pak. Journal of Education and Health Promotion itu nih. Peer review publication which functional under the leadership of the international blah 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 from diverse discipline, medicine, medical education, statistik, psikologi, nursing, midwifery, social work, public health, social medicine. Nah, kira-kira masuk enggak Bapak nih? Kalau masuk psikologi bisa masuk, Pak. Masuk social work. Ya, Pak? Ya, Prof. Masuk enggak, Pak? Ini ada psikologi, ada statistik. Sains. Social science. Masuk, Pak? Masuk. Oke, kalau masuk, geser sekarang. Bawah. Geser ke ini, for author. For author tuh. Ini. Nah, klik information for author, diklik, Pak. Itu baca, Bapak pelajari, pelan-pelan ajarinya, belajarnya. Nanti supaya Bapak Ibu, ini petunjuk yang harus Bapak Ibu ikuti. Nah, sekarang, besarkan, Pak. Gimana cara besarkannya ya? Pakai gitu. Nih. Cuma segini, Mas. Nah, ini. Anu nggak bisa. Tidak bisa ya wes. Bapak Ibu mohon maaf. Yuk menterlengi Cici ya Bu. Ayo ke bawah Pak. Ke bawah lagi Pak. Coba Pak. Apa jurnal sudah lah. Bawah lagi. Terus. Stop Pak. Pelan-pelan Pak. Nah itu Pak. Nih. Ada submission manuskrip tuh Pak. Bawah. This file should provide. Ini Pak. Lihat nih Pak. Should provide ke bawahnya Pak. Nah, itu 1 sampai 10 ini harus terikuti semua Pak. Oh iya. Kayak template Pak ya. Nah, mirip template-nya Prof. Nah, ini dulu. Sebelum template ke sini dulu, Bapak harus tahu nih. 1 sampai 10 apakah meet the criteria of the journal atau enggak itu dulu. Misalnya 1, the type of the manuscript, original article, case report, review, artikel bla 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 bla. Bapak masuk artikel original biasanya ya. Nomor 2, the total number of page, lihat tuh Pak. Bla 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 sampai abstrak itu sebanyak berapa itu? Nah, itu kan ada semuanya tuh Pak. Bapak kalau kesulitan bahasa Inggris, copy masukkan ke Word bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan. Beres Pak. Iya, Prof. Iya. Oke, Bapak sudah pernah masuk rumah Scopus, toh? Ya, Sob. Iya, Prof. Iya. Oke, sekarang bahasa Inggris kan dulu, bahasa Indonesia kan. This file should provide. Copy, Pak. Yang ini. This set, ya oke. This set sampai 10. Jangan ada yang ketinggalan, Pak. Ulangi, Pak. This file should provide, Pak. This file, mulai, Pak. Mulai this file. Klik sampai 10. Oke, copy. Klik kanan. Ya. Klik kanan, copy. Nah, iya. Klik kanannya di tempat bloknya, Pak. Iya, Pak. Gak apa-apa ya, Pak. Pokoknya malunya 2 menit, pahamnya 20 tahun. Klik kanan. Ya. Copy. Kemudian buka Word, Bapak. Oke. Mantap. Wah. Ini Pak, bahasa Inggris itu bukan segalanya ya, di tangannya Pak Kudus ini. Siap. Oke. Saya dulu bahasa Inggris itu paling takut Pak. Sekarang beris Pak bahasa Inggris. Pastor, blok lagi sekarang Pak. Kontrol A. Nah, klik kanan Pak. Translate Copy Pak. ya. Translate. Oh iya. Translate Bawah. Sip. Nah, itu. Ganti bahasa Indonesia. Bapak pahami di situ, Pak. Siap. Itu caranya, Pak. Itu. Pokoknya yang bahasa Inggrisnya bagus, sorry ya, masuk rumah Scopus, bahwa kita sudah mendeklar English is not everything. Gitu, Pak. Ayo, bereskan. Bawah. Bawah. Terus, bawah lagi. Bukan itu. Tuh, ke bawah tuh, yang kanan. Nah, terus. Insert.
Cediet. Oh, sudah bahasa Indonesia atau Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, Prof. Kasih. Wah, Ada tuyulnya, Prof. asik tuh Pak. Wes, Iya, pokoknya Pak. Alhamdulillah. yang sombong Ya, bahasa Inggris tidak berlaku Kerjaannya di rumah. toyol ya, Prof Ju ya. Eh? Kerjaannya toyol ini. Coba tanya dulu ya lah. Oke, Pak. Nah, iya, Prof. kembali ke Oke. jurnalnya, Pak. Kembali ke Siap. jurnalnya, Pak. Kembali ke jurnal. Ke web tadi, Pak. Ah, udah. Itu nanti dipelajari, penuhi semua ya, Pak. Setelah itu Siap. masuk co-author, diklik, Pak. Author. Co-author, klik ke atas dulu. Co-author klik aja. Yang atas. Yang ada previous issue, ada home itu loh, Pak. Ada yang Author. home, ada current issue, ada for author diklik. Kanan dikit. Ya, Ya, ini. yes. Submit manuskrip. Nah, cepret. Wow. Gitu, Pak. Oh, ini, Prof. Nah, Bapak belum punya akun, register. Gitu, Pak. Mantap sampai webinar bisa submit itu kan Wah, ngalah ada lagi kan. loh, Pak. Ada Pak Utama kemarin tuh yang bayar 99.000, saya punya 3 paper dari 99.000. Ya Allah. Insya Allah. Itu, Pak, ya. Ya, Prof. Oke, Pak. Bisa lanjut sendiri, Pak. Ya, Alhamdulillah. Ya, Oke. ya, mantap. Kita geser berikutnya sekarang. Pertanyaan yang kedua. Pak Kudus bisa tutup? Oh ya, lewat ini. Ya, itu. Stop screen. Stop. Nah, Ya, ini nih. oke. Pak Anjar, ini bisa calon profesor semua. Ih, profesor, semua bisa. Oh, Bapak Ibu, jangan khawatir. Stop screen juga belum tahu ya. Ah, wes. Atas, ke atas. Ini ya. Nah, itu kan ada stop itu mungkin enggak? Yes, ya, oke. Pertanyaan saya lanjutkan nomor 2. Belum, Pak. Ayo, Pak Utomo. Siapa itu, Pak? Gimana caranya stop share screen, Pak? Stop. Ini sudah. Belum. Oh, sudah ya? Sudah Sudah. ya? Oke. Masuk sekarang Bu Penny Rahmawati. Bu Penny, mana Bu Penny? Siap, Pak. Bu Penny, pertanyaannya ya. Selamat sore Pak Jo. Apakah kalau kita membuat artikel hasil penelitian, maka kita perlu memperbaiki tulisan atau merombak dengan menambah pustaka yang berasal dari Scopus Q1 yang belum dimasukkan dalam laporan penelitian? Oke, Bu Penny, Iya, Pak. dengarkan mantra saya ya. Saya punya Siap. mantra. Membuat paper itu bukan melaporkan hasil riset. Tetapi jual ide yang kebetulan dari riset. Bisa menerima kata-kata saya? Bisa, bisa, bisa. Nah, apa yang diambil dari laporan riset? Yang diambil adalah finding-nya. Finding temuan. Oke? Oke, oke. Setelah finding, Ibu ambil kedua adalah riset metodologi. What did you do dalam risetnya itu? Oke. Setelah ambil riset metodologi sama finding, lupakan laporan penelitian. Oke? Oke? Bapak Ibu menari-nari dari finding itu. Apa logikanya? Begini, Bu. Ingat ya, ini tinggal berapa persen jam saya? Masih bisa lah. Kita buka dulu. Kita stop dulu ya. Apa kepentingannya kita, Bu? Ini pengalaman saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin juga sama ya. Kalau Bapak Ibu membuat paper, kemudian laporan riset misalnya dari pendahuluan, itu Bapak Ibu baca terus, kemudian Bapak Ibu terjebak, ini harus dimasukkan, ini harus dimasukkan. Bapak Ibu akan lama nanti papernya, nggak jadi-jadi. Yang kita jual adalah finding-nya saja. Ya. Gila, jaga sholat. Oke, saya kasih contoh ya, Bu. Kasih contoh ya. Nih. Ini paper saya. Nah. Lihat ya, Bu ya. Paper saya. Lihat dah. Belum keluar, Pak. Ya, memang belum saya share. Gimana kali?
Masya Allah. Bikin penasaran. Lihat Kirain ya. laptop saya yang lemot. Oke, lihat nih. Ini hasil disertasi saya, Bu. Ya, ini disertasi. Lihat tuh. Dari disertasi ini ada gambar-gambarnya, Bu. Lihat ya, Bu. Oke. Dari disertasi dulu saya membuat pendahuluan tuh yo, membuat kalimat yo nak nih, Bu. Dulu. Tapi setelah mau saya jadikan paper, itu tak buang semua, Bu. Termasuk referensi, saya buang semua. Yang ingin saya jual adalah finding-nya. Finding-nya apa? Misalnya nih. Nih. Misalnya nih. Ini adalah finding itu adalah temuan atau model atau metrik atau gambar yang menunjukkan itu adalah temuan riset. Contohnya nih. Temuan risetnya nih, Bu. Ya, temuan risetnya nih. Ini kita saya dalamkan lebih enak ya, Bu ya. Boleh enggak saya dalamkan ya? Boleh enggak kawan-kawan? Boleh ya? Boleh, Boleh boleh, ya? boleh. Boleh. Jadi nanti kalau kawan-kawan kehabisan waktu pertanyaannya belum saya jawab, mohon dimaafkan ya. Ini kalau saya dalamkan akan lebih enak Bapak Ibu. Oke, supaya saya tidak nanggung. Nanti pertanyaan nanti akan berulang-ulang. Contoh nih ya. Nih. Nah, ini di mana-mana tuh, Bu. Tulisan itu tidak ada kata lain. Dimulai dari introduction. Betul enggak? Ya. Betul? Betul toh? Setelah itu apa? Metode. Metode. Setelah itu apa? Result. Setelah itu apa? Discuss. Discussion. Oke. Setelah itu apa? Conclusion. Conclusion. Itu disepakati oleh dunia. Bapak Ibu tinggal ikuti aja. Saya juga tidak bisa protes, Bu. Ya, hidup memang begini, Bu. Jadi, lagi. Oke. Nah, ini saya besar kecilkan supaya lihat ya, Bu ya. Lihat ya, Bu ya. Ini kan tulisan salah toh, Bu? Ini kan salah toh? Kenapa? Ini tidak terkoreksi. Karena tulisan besar semua. Maka caranya supaya bisa terkoreksi itu, Bapak Ibu dengan cara ini diblok, dibesar kecilkan. Kalau dalam teori apa ya, saya tidak tahu, lupa. Teori tata tulis ya. Orang itu kalau menulis pakai huruf besar semua nih, Bu. Huruf semua. Apa artinya, Bu? Apa, Bu? Penting. Semua itu artinya apa, Bu? Marah. Itu, Bu. Bapak Ibu coba chat kepada Pak Kudus. Pak Kudus datang ke rumah saya. Wah, ini saya mau dimarahi apa ini? Gitu loh, Pak Kudus. Ya. Jadi orang kalau ngechat yuk kok besar semua nih, Pak. Itu artinya itu psikologi menulis, Pak. Marah. Kalau orang marah itu susah dikoreksi, Pak. Betul nggak? Orang yang marah itu susah dikoreksi. Maka tulis seperti ini, Pak. Nah, kan kalau seperti ini salah tuh, Pak. Ya. Mudah dikoreksi, tinggal klik kanan. Oh, Tuyul bekerja, itu. Bapak Ibu nggak usah bagus ini kurang A, B. Coba kalau bahasa Indonesia, Bu. Apotek apa apotek? Susah, Bu. Oke? Nah, oke. Nah, setelah itu yang dikerjakan ini, Bu. Nah, ini nomor 2 nih. Ini kerjakan, ini kerjakan. Risalnya ini tinggal ambil aja, Pak, nih, Pak. Oh, nih. Ini gesek, ini kotak ini ambil aja, Pak, gambar ini. Ini kan gambar model kan? Model bagaimana kepala sekolah melakukan share leadership kan? Tinggal copy aja, Pak Gus. Nah, ambil template ke sini, Pak. Oh. Ini Screenshot. Oke. Oh. Itu? Oh. Loh, gambarnya juga ada. Oh, ada nih. Klik. Screenshot. Screenshot comot di cropping. Oh. Atau gambarnya diambil. Atau? Jadi toh? Gambar ambil. What did you do? Gambar ini risal nih, Pak. Oke, saya jadikan satu ya. Nah, ini saya jadikan satu ya. Nah, risalnya sudah ketemu. Oke. Jadi, Bu, kita ini menulis itu menjual ide. Ide dari mana? Dari riset. Ini ide apa nih? Bagaimana kepala sekolah membagi kekuasaannya itu, Pak. Jangan semuanya dikerjakan sendiri gitu loh. Kepala sekolah kok megang uang, wis ora beres mesti. Kekuasaannya dibagi, Pak. Kalau perlu dibagi habis, kepala sekolah ongkang-ongkang. Nah, gitu loh.
Itu namanya kepemimpinan. Gitu. Jangan beli semen sendiri. Alasannya nggak percaya sama bawahan. Gimana? Bukan nggak percaya, Anda sendiri yang bermasalah itu, gitu. Oke? Nah, oke. Ini namanya Rizal temukan dulu. Template nih. Setelah itu jawab metode. Metode itu apa toh? Hanya menjawab what. Nah, kok besar semua? Nah, hanya menjawab what did you do? Nah, apa yang telah Anda lakukan dalam riset itu? Mulai desain risetnya, itu kualitatif atau kuali, sampling, apa sampel, apa responden, itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Instrumen. Ceritakan aja instrumen. Setelah itu analisis. Dah, jawab 4 ini aja dalam riset metode. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam membuat paper, pertanyaannya yang Bu siapa tadi? Bu siapa, Bu? Bu Penny? Penny ya. Nah, Bu, ini yang Ibu ambil itu hanya ini aja. Ini sama ini. Riset, metode, sama Rizal. Yang lainnya baru sama sekali. Mulai dari introduction, baru sama sekali. Kemudian discussion, baru sama sekali. Conclusion juga baru sama sekali. Itu. Bapak akan terjebak kalau report risetnya itu Bapak Ibu pegang terus. Bapak Ibu ambil 2 ini, metode sama Rizal, setelah itu riset reportnya dibuat. Ibu pegang 2 top. Nanti Ibu akan mudah untuk bisa menyelesaikan. Nanti kalau misalnya ketemu, misalnya riset report misalnya, ini referensi dulu Bu Agus. Dulu. Sekarang belum tentu. Dulu bagus, setelah ketemu rumah Scopus, ternyata. Kan gitu, Bu. Oke? Bisa enggak, Bu? Bisa bayangkan enggak, Bu Penny? Coba? Bisa, Pak. Bisa. Jadi selama ini sih saya terjebak itu, Pak. Iya, udah, wes. Itu riset report itu bukan jadi pedoman untuk membuat paper. Yang jadi pedoman membuat paper adalah bagaimana ide dari riset itu bisa dijual. Ingat, dijual. Apa artinya? Dijual itu artinya ada unsur intrik-intriknya. Ada unsur nipu-nipunya itu. Tapi bukan menipu dalam arti negatif, yo. Gitu. Bukan menipu negatif gitu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Asli ini tetap ada masalah, Bu. Betul enggak, Bu? Betul. Tapi yuk tetap datang kan ke Pegadaian tuh. Contoh lagi misalnya, beli 2 gratis 1. Butuh 1, kita dipaksa, diperkosa untuk beli 3. Kan gitu, Bu. Padahal butuh 1, kita dipaksa beli 3. Bahasanya, beli 2 gratis 1. Iya, Bu? Ya tidak. Iya, Pak. Itu loh, ada unsur itu lah, Bu. Jadi, temuan ini, Bapak dan Ibu, harus dibungkus. Dibungkus yang cantik, gitu. Gitu loh. Di dapur, kita goreng tempe. Tapi kita menyajikan ke suami, jangan langsung, ya, tempe, nyoh. Gitu. Jangan. Kasih piring yang bagus. Kalau perlu kasih daun pisang. Itu, Bu. Daun pisangnya dibuat segitiga, itu, Bu. Itu, Bu. Setelah itu dikasih lombok, mencutat sana, mencutat sini. Gitu loh. Gimana, Bu? Iya. Yang Pak dimakan Jo. apanya, Bu? Daun pisangnya apa tempenya, Bu? Ya tempenya sih. Iya, tapi kan Ya, suami, pemanis-pemanisnya. waduh, enak sekali. Padahal yang dimakan ya tempe podo, gitu loh, Bu. Iya. Oke? Pak Jo, kalau kita mau menyasar jurnal itu yang tingkat penerimaannya itu apa istilahnya waktu tunggunya itu lama, Pak Jo. Nah, itu solusinya gimana ya, Pak Jo? Solusinya, buat paper, submit, lupakan. Buat paper, submit, lupakan. Terus begitu caranya. Jangan buat satu, ditunggu sampai ubanan. Dah, Ibu akan stres. Tidak bisa kita kontrol apa kemauan jurnal. Tidak bisa kita dikte. Bapak Ibu jangan pernah berpikir untuk mendikte jurnal. Apalagi jurnalnya kemudian diprotes. Ini saya harus sudah naik pangkat ini. Kalau belum naik pangkat nanti rektor saya marah-marah. Ih, itu urusan siapa?
Ya enggak? Gitu. Ini saya udah mau pensiun. Kok paper saya kok enggak dipublish-publish? Jurnal dipaksa-paksa begitu. Nggak bisa, Bu. Bisa enggak, Bu? Bisa menerima enggak kalimat saya ini? Bukan saya membela jurnal ya. Yang kita perbaiki itu adalah kecepatan membuat paper. Satu riset, jangan satu paper. Satu riset, kalau bisa 10 paper. 10 paper, satu submit, kemudian lupakan, submit lagi, lupakan, submit lagi, lupakan. Terus. Nanti pada 1 bulan misalnya, Bu, ini yang kita praktekkan di rumah Scopus. Camp 3 hari, membuat paper selesai. Setelah itu pulang, berhenti sejenak, setelah itu membuat lagi. Nanti submit, lupakan, membuat paper. Submit, lupakan, membuat paper. Submit, lupakan, membuat paper. Nanti di bulan ketiga, keempat, reject, revisi. Revisi sampai publish. Yang 4, tidak sakit hati. Oke? Begitu caranya. Itu berlaku kepada siapa? Siapa saja. Bapak Ibu yang Scopusnya banyak, sama, Bu. Sudah profesor, sudah doktor, punya uang banyak, pangkatnya sama. Karena apa? Scopus tidak membutuhkan eksistensi. Scopus membutuhkan esensi dari tulisan. Begitu. Mau pangkat, mau kaya, copot. Nama saja yang dimasukkan. Mau presiden Scopus. Gitu, Bu. Wah, Pak Cu enak ya. Banyak kenalan jurnal. Pak Cu nggak punya kenalan jurnal manapun. Enggak. Saya juga nggak akan mau tahu dengan kenalan jurnal. Karena itu tidak dibutuhkan, Bu. Ya. Jadi Pak dikiranya ya, Bapak Ibu masuk rumah Scopus, kenalan banyak jurnal. Enggak. Pak Jo, ada pendapat yang katanya kalau mau bisa accepted di Scopus itu co-autornya itu juga dari luar negeri gitu loh Pak Jo. Ya, jadi gini. Ini logika gini. Jadi ilmu ya, jurnal atau paper itu kan berdasarkan dari riset. Riset itu menjadi ilmu kan, Bu. Iya kan? Jadi ilmu. Ilmu itu adalah kebenaran nisbi. Kebenaran nisbi itu antar orang satu dan lain nantinya ada subjektivitas. Subjektif banyak orang itulah mendekati yang namanya objektif. Oke? Kalau ilmu cuma sendirian, subjektivitasnya cuma sedikit kan? Bahasa dalam agama itu namanya tidak mutawatir gitu loh, Bu. Gitu loh, Bu. Ini loh, Bu. Bisa enggak, Bu? Ibu di masjid atau di gereja, Bu? Bisa menerima kata-kata saya, Bu? Mutawatir itu, Bu. Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Jadi Ya. kalau ilmu dilihat oleh banyak orang, oke, itu objektivitasnya lebih tinggi, gitu loh, Bu. Contoh, gitu loh, Bu. Contoh. Bu siapa, Bu? Lah, malah lupa aku. Penny, Pak. Bu Penny. Tadi malam Bu Penny, saya cerita nih ya. Tadi malam saya ketemu kuntilanak. Wih, iya toh. Wah, kan baru satu kan dari saya kan. Coba Bu Penny, ayo Pak Ju, nanti malam kita lihat sama-sama kuntilanaknya di mana, di pohon mana. Kira-kira kuntilanaknya keluar enggak, Bu? Mungkin keluar, mungkin enggak? Nggak mungkin keluar, wis. Percaya sama saya. Wong ilmu kuntilanak itu hanya omongan ngelindur orang kok, gitu. Gitu. Itu hanya berlaku saat sendiri, gitu. Kalau berdua, kuntilanak enggak mau datang dia. Jadi kesimpulannya gimana, Prof? Kesimpulannya, kalau ingin mendapatkan papernya bagus, libatkan banyak orang, termasuk orang di luar negeri. Oh iya. Ya, Terus, kebetulan saya ada juga, gini, Prof. Dosen tamu saya itu jadi co-author saya tempo hari, tapi ini masih proses ini, Prof. Ya. Dari Monash. Ya, betul. Dari Monash University Australia. Ya, Nah, itu Bu, libatkan mereka untuk mereview paper sebelum ya. submit. Itu caranya. Gitu loh. Bulan ini saya submit Prof ke ini. Ke Maksud saya, kalau Ibu menemukan kuntilanak tadi, Ibu konfirmasi ke teman Monash tadi. Betul enggak? Oh iya, betul. Gitu loh. Oh iya. Tahu logika saya ini loh. Logika saya itu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mudah menerima bahwa ilmu itu bukan segalanya. Ilmu bukan kebenaran mutlak, ilmu kebenaran nisbi yang bisa benar, bisa salah,
supaya mendekati kebenaran yang hakiki, maka libatkan banyak orang, gitu loh. Iya, Prof. Saya juga Prof, begitu. boleh bertanya, Prof? Itu. Oke, ini sudah jam Boleh bertanya, Prof? 17.04. Sekarang pertanyaan terakhir. Bapak, silakan, Pak. Prof, ini pertanyaan ecek-ecek nih, Prof. Wah, enggak ada, Pak. Bapak ini biasa, Pak. Kita Dari yang disampaikan Prof tadi dari sebuah penelitian, berarti saya bisa bikin artikel dari kumpulan jurnal-jurnal Q1 gitu, Prof. Misalnya hasil jurnal-jurnal itu yang sejenis, kemudian saya buat jurnal gitu, Prof. Review. Artikel gitu, Prof. Maksudnya review paper. Ya. Oke. Bisa dimasukkan ke jurnal tuh, Prof. Bisa. Atau publisher mau terima itu, Prof. Oke, jadi gini. Logika review paper. Review paper itu apa toh? Review paper. Review itu melihat tapi lebih tinggi. Bapak kalau tidak terampil atau kurang terampil memproduksi paper dari riset, lebih baik jangan mereview paper. Saran saya, Bapak membuat paper, kemudian paper itu banyak terindeks Scopus, Bapak baru masuk yang namanya review paper. Supaya Bapak melihatnya lebih jernih. Tapi kalau Bapak belum punya paper, mereview papernya orang. Bukan masalah benar dan salah, tapi Bapak kadang nanti tidak komprehensif melihat paper. Oke? Oke, Pak? Nah, berarti yang diperbanyak penelitiannya, Prof. Ya, banyak riset, banyak papernya yang terindeks Scopus. Oh. Yang sering terjebak itu gini, Pak. Saya membuat paper dari disertasi misalnya, atau dari tesis. Kemudian bab 2 tentang apa? Kajian pustaka, itu jadikan paper. Nah, saran saya, kajian pustaka dalam riset, entah tesis, entah disertasi, tidak usah jadikan paper. Bapak menjadikan papernya adalah bagian dari temuan riset. Temuan riset itu belum sempurna, nggak apa-apa, Pak. Karena apa? Riset memang tidak akan pernah habis. Itu kalau tidak dihentikan, riset itu bisa jalan terus, Pak. Apalagi riset R&D itu. Ya kan? Riset R&D itu kan kalau nggak diputus, ya Bapak Ibu nggak lulus-lulus nanti. Iya kan? Jadi misalnya buat prototipe, ketemu model kemudian diuji coba. Uji coba setelah itu dicek kepraktisannya dari model itu. Setelah itu kemudian diuji cobakan terbatas. Itu kan model lagi. Model kedua kan. Uji coba terbatas nanti direview lagi, dianalisis apakah ada perbaikan. Kemudian ada perbaikan lagi, uji coba lebih luas lagi. Itu kan proses yang panjang. Oke? Ingat, ini persis seperti orang membuat helikopter tuh. Helikopter pertama kali baling-balingnya kecil, jatuh jegrek. Oh, itu model pertama. Oke? Model pertama ada kesulitannya apa? Terbangnya cuma 5 meter. Setelah 5 meter jatuh, kan? Gitu, Pak. Kemudian diperbaiki, baling-balingnya lebih panjang. Oh, bisa terbang lebih lama lagi. Begitu kan? Bisa 10 meter selama 10 menit. Nah, kan gitu, Pak. Persis, Pak. Ilmu itu adalah berkembang terus. Bagian-bagian dari temuan itu yang dipaperkan, bukan review paper. Begitu ya, Pak? Siap. Terima kasih, Prof. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, jam 17.07 kita akan ketemu terus setiap Kamis. Saya insya Allah mewakafkan diri untuk Bapak dan Ibu yang mau belajar tentang bagaimana publish, bagaimana papernya bisa selesai. Pertanyaan tentu tidak sistematis, karena sistematisnya ada di webinar utama 99.000. Bapak Ibu yang 99.000 sudah masuk, ikuti di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya kepengen dibahas oleh Pak Jo, Bapak Ibu pesan ke Mas Handian, kemudian nanti kita bahas di awal. Begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Mohon dimaafkan, Bapak Ibu sehat selalu, panjang umur, kita terus bisa belajar. Amin. Sampai sehat, Prof. Bapak Ibu. Terima kasih, Prof. Takluk itu Scopus. Scopus jangan pernah dijadikan hantu, karena dia akan membantu kita.
Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kurang Makasih. lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Sandian. Assalamualaikum Makasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Semangat, Mas semangat, Sandian. semangat. Terima kasih, Terima Pak kasih. Jo. Wih, Pak Megah. Masya Allah. Keren, 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 keren nih. Ya, Pak Dekan, Pak Dekan, Pak Dekan. Apa kabar Pak Dekan? Baik, baik. Dengarkan aja. Keren ini Pak Dekan ini. Mantap. Makasih Prof. Ini lagi main tenis nih Prof. Wih, di mana? Di apa? UGM. Gue main tenis gak tahu aja nih, Masya Allah. Bapak masih sibuk kayaknya nih. Next Ya. time Pak. Siap. Terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Monggo Mas Sandian. Siapa, Jo? Ya, Pak Jo. Terima kasih Pak Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 WIB akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan, datang paling awal. Buat Bapak Ibu yang merasa terlalu lama menunggu webinar Pak Jo selanjutnya atau ingin lebih cepat dalam pembuatan paper, Bapak Ibu bisa mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus, yaitu program pendampingan online dan pendampingan offline. Saya jelaskan secara singkat, kami memiliki program pertama yang bernama pendampingan offline atau CAMP. Program pendampingan berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, akun Grammarly Premium, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Dalam 3 hari, Bapak Ibu bisa membuat minimal 1 paper dan langsung kami bantu untuk submit ke Scopus. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 17 November atau besok pagi, namun sudah penuh semua kuota yang ada di Jogja atau di Bandung. Namun tidak perlu khawatir karena kami sudah menyiapkan camp lagi yang akan kami laksanakan di tanggal 24 November dan 1 Desember di Basecamp Rumah Scopus Yogyakarta. Untuk pendampingan offline dengan semua fasilitas tersebut dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah saja. Bapak Ibu tidak perlu khawatir setelah camp selesai, maka masih akan kami dampingi secara online selama 1 tahun ke depan. Harapannya dalam 1 tahun kami bisa mendampingi sampai paper Bapak Ibu publish di Scopus. Tetapi ada member yang berhasil lolos lebih dari 1 paper dalam masa pendampingan 1 tahun. Untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja, Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online. Dalam pendampingan online ini, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus yang dapat Bapak Ibu akses kapan saja dan di mana saja. Artinya, Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Setelah video materi ditonton dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mengajukan pendampingan secara online. Pendampingan akan kami lakukan selama 6 bulan setelah pengajuan. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1,5 juta, tapi untuk yang mengikuti webinar pada hari ini akan kami berikan diskon 50%, jadi 750.000 saja. Namun untuk pendaftaran pendampingan online kali ini kami batasi hanya untuk 20 peserta saja. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai pendampingan online atau offline? Oke. Izin bertanya, Mas Ardian. Oke, Ibu silakan. Iya, untuk pendampingan offline ada beberapa fasilitas, diantaranya lisensi akun Scopus sama Grammarly ya, Mas. Iya, Itu benar. nanti hanya bisa diakses ketika 3 hari berada di sana atau mungkin bisa diakses di luar rumah Scopus, Mas. Oke, Ibu. Jadi untuk akun Scopus berlisensi dan akun Grammarly bisa digunakan selama 1 bulan, Ibu. Jadi setelah ikut camp masih bisa digunakan selama 1 bulan ke depan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Mas izin bertanya, di luar Jawa ada campnya kah? Untuk sementara belum ada, Ibu. Terakhir kami adakan di Makassar.
Namun untuk sekarang bulan November dan Desember ini belum ada jadwal. Untuk update jadwal selanjutnya bisa cek di rumahskopus.com atau nanti jika ada camp pembukaan pendaftaran camp baru akan kami share di grup, Ibu. Baik, Mas. Makasih. Ya, Ibu, sama-sama. Mas mau nanya kalau yang camp di Bandung bulan Desember ada nggak ya? Untuk sementara belum ada, Ibu. Sementara besok pagi mulai 18 peserta, namun pendaftaran sudah kami tutup tadi malam. Untuk Desember nanti kalau misalkan ada akan kami share di grup, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu? Lagi boleh tanya, Mas? Silahkan, Pak. Ini mohon tanya nih, izin tanya. Itu yang di Jakarta ada nggak ya kira-kira rumah skopusnya ya? Biar kita lebih dekat. Kedepannya pasti ada, Pak. Namun jadwalnya belum bisa kami pastikan kapannya, Pak. Oh, Sudah pernah ada untuk di... bulan Januari belum kira-kira ya? Belum, Pak. Nanti akan kami share infonya di grup. Biasanya Jakarta Oh iya. dijadiin satu Jabodetabek, Pak. Jabodetabek gimana, Mas? Kemarin terakhir di Jakarta, Pak. Oh, gitu. Ya. Ya udah, tunggu informasi Jakarta lah, Mas. Kejauhan Iya, Pak. dari Tangerang. Siap. Nanti akan kami share di grup, Pak. Oke, ditunggu informasi yang terbaik. Iya, Pak. Lagi satu, Pak. Terima kasih, Mas. Halo. Silahkan. Ya, Izin bertanya, Pak. ya. Saya Pak Dean. Malewa, Pak. Dean Ya. Halo? Malewa. Saya Pak, dan Malewa, Pak. Iya, silahkan Pak Dean Malewa. Ya, kalau misalnya ada di Makassar nanti atau sekitarnya, Pak, mohon diinfokan, Pak. Saya di Sulawesi Barat, Pak. Ya, Pak. Nanti akan kami share di grup, Bapak. Ya, ya. Kalau ada sekitar Sulawesi, Pak, sekitar. Siap, Pak. Kemarin terakhir di Makassar, Pak. Sulawesi Barat boleh gabung dengan Sulawesi Tengah itu Iya, betul. Nah, Kalau bisa. Oke, Pak. tulis Nanti nomor WA-nya Pak, nanti kita koordinasi. Ya, bisa. Ada di grup, Pak. Semua ada di grup itu. Siapa namanya kita? Dain Malewa, Pak. Dain Malewa. Dari Malewa. Oke. Ya. Cuma memang masalahnya di sini, kalau saya lihat di grup itu tidak muncul semua ya. Tidak muncul semua nama-nama di situ. Iya, benar, Pak. Soalnya kami ada, karena grup itu terbatas cuma 1.000 peserta, jadi kami ada 5 grup, Pak, totalnya. Cuman buat yang misalkan dari daerah Sulawesi, itu sudah kami buatkan grup per kotanya, Pak. Bisa cek di deskripsi komunitas atau grup masing-masing. Begitu, Pak Pak. dari Malewa apa basic ilmuannya? Saya teologi, Om. Teologi. Oh iya. Oke. Baik, iya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mas. Kembali. Silahkan, Ibu Emma. Iya. Untuk minggu kemarin kan saya sudah mendaftar yang ini nih, bimbingan online itu yang 750. Namun saya sudah menyelesaikan 13 video tersebut. Kemudian ini lagi finishing papernya sih, Mas. Yang untuk langkah selanjutnya kan nanti ada pembimbingan secara online ya. Berarti itu paper harus jadi terlebih dahulu begitu ya, Mas ya? Iya, benar, Bu. Jadi nanti papernya dan ada form, salah satunya harus mengisi papernya begitu, Bu. Terus Oke. kemudian akan direview sama tim Rumah Skopus, selanjutnya akan didampingi selama 6 bulan ke depan. Itu bentuk pendampingannya seperti apa? Nanti setelah selesai video, terus daftar, akan dimasukkan ke grup, Bu, handling jurnal. Jadi nanti bisa lewat grup dan lewat Zoom, 1 minggu sekali, Bu. Oh begitu. Jadi Iya. tetap ada pendampingan tatap muka walaupun online begitu ya? Iya, Ibu, benar sekali. Nanti Oke, beda oke. dengan Zoom Baik, kami baik. seperti ini, nanti akan di-share di grup handling jika udah mendaftar, Ibu ya. Oh, iya. Siap. Makasih Mas Ardian. Ya, sama-sama Ibu Ima. Silahkan. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ada lagi sedikit, Pak. Silahkan, Pak Dain. Iya, jadi kalau kita mendaftar yang online itu yang 700, Pak. Apa-apa yang kita bisa terima nantinya, Pak. Kalau misalnya saya mendaftar yang 700 itu, pendampingan online. Jadi kalau misalkan mendaftar untuk pendaftaran online, nanti akan mendapat 13 video seperti yang ada di layar, Pak. Saya share screen ini. Semua dari opening sampai dengan
semua cara cerdik menaklukkan Scopus sama metode-metodenya sudah dibahas Pak Jo di video ini, Pak. Selanjutnya eh, Bapak Ibu tinggal mendaftar untuk pendampingan handling jurnal, begitu Pak. Nanti setelah daftar, Bapak Ibu akan didampingi selama 6 bulan ke depan, begitu Pak. Targetnya selama 6 bulan bisa publish minimal 1 paper, begitu. Terus kalau untuk pendaftaran berikutnya Pak, ada lagi biayanya untuk itu atau bagaimana Pak? Untuk pendampingan online bisa daftar sekarang Pak melalui website rumahskopus.com. Mungkin saya contohkan. Pertama masuk ke rumahskopus.com, kemudian pada bagian pilih course pendampingan, pilih yang offline, kemudian klik daftar, kemudian sebentar, kemudian klik tambahkan keranjang. Setelah itu isi nama, biodata, kemudian jangan lupa masukkan kupon 50 limited. Dan orang itu selalu tanyain terus. Nah, nanti dari harga 1,5 menjadi 750.000 saja. Begitu Pak Dain. Maksud saya Pak, itu sudah close sampai handlingnya itu Pak, atau bagaimana? Iya Pak, cukup bayar 750.000 nanti sampai handling. Oh iya, sudah include di situ Pak ya? Iya, namun syaratnya harus menyelesaikan semua video dan ada kuis. Kemudian tinggal upload papernya, begitu Pak. Oke Pak. Oke Pak, saya kira masih ada ini. Saya kira mendaftar ulang di situ Pak. Ternyata sudah Pak. Iya, cukup satu kali daftar Pak, begitu. Oh iya siap. Oh iya. Terima kasih Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Siapa? Sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Halo, Mas, boleh tanya Mas? Oke, silakan Bapak. Untuk ini Pak, pelaksanaan, maaf saya kamera saya kan nggak bisa keganggu, nggak bisa apa on. Jadi saya mohon informasi yang untuk pendaftaran yang pelaksanaannya 23 itu nanti diberitahu kapan gitu. Untuk ya, tanggal 23 kan ada 23 yang saya sudah daftar. Itu kan nanti pelaksanaan 23 mulai nggak Jumat ya. Yang ya, ini yang apa yang tadi yang pendampingan tuh, yang pendampingan. Yang online atau offline, Pak? Oh, yang camp ya, Pak ya? Ya, yang camp yang 4 juta itu. Nah, itu pemberitahunya 3 hari ya sebelum kan ya? Sudah daftar, sudah melakukan pembayaran ya, Pak ya? Sudah ada kwitansinya sudah. Nah, nanti selanjutnya akan dihubungi apa saja persyaratannya, rundownnya, begitu akan dihubungi langsung sama oleh CS Rumah Scopus Mbak Natali, berapa Pak. Itu? Hamin berapa itu sebelum tanggal 23? Biasanya setelah daftar bisa langsung dibalas oleh CS kami, Pak. Oh, dengan Bapak siapa? Dwi Utomo. Oke, sebentar. Bapak Dwi Utomo. Boleh minta nomor WA-nya, Pak? 081 081 329 145 145 354. 354. Oke, Pak, nanti setelah ini saya konfirmasi ulang ke CS supaya langsung menghubungi Pak Dwi Utomo. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, Pak, sami-sami. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mas, nanya ya, kalau jurnalnya itu kita tulisannya nggak pede, jelek, itu bisa nggak dibantu nanti itu? Untuk di camp atau di Di camp, pendampingan? kalau di camp. Oke. Nanti kita bantu dari nol, Ibu. Yang penting membawa hasil riset. Begitu, Ibu. Oh, gitu. Oke. Iya, iya. Itu kalau misalkan saya suami istri itu nggak ada potongan diskon, tak, Mas? Mohon maaf, Ibu. Untuk sekarang belum ada diskon, jadi harganya 4 juta rupiah, Ibu. Begitu. Dua orang berarti 8 juta. Oke, benar, Ibu. Kecuali biasanya ada diskon itu jika
ada 10 peserta dari kampus tertentu atau instansi tertentu. Nah, nanti tim kami datang, nanti bisa didiskusikan soal harganya, begitu Ibu. Cuman Oh, kalau misalkan mandiri 1 atau 2 orang, mohon maaf, belum ada diskon, begitu Ibu. gitu. Iya. Oke, Terima kasih. Oke, Mas, sama-sama Ibu. jawabannya ini, Mas. Oke, silahkan Pak. Anu, itu yang bimbingan online itu harus ikut offline apa saya mau misalnya ikut online saja boleh? Oke, boleh Bapak, boleh ikut online saja, boleh ikut camp saja, atau dua-duanya juga boleh, begitu Pak. Terus itu mulai bimbingan online kapan itu? Untuk pendaftaran dari sekarang sudah bisa Pak. Nanti Hmm. setelah daftar, setelah eh, mendapatkan akses untuk mengakses video, Bapak menyelesaikan semua videonya, ada kuis juga diselesaikan. Kemudian di paling bawah ada pendaftaran pendampingan handling jurnal. Nanti di situ Bapak daftar, kemudian setelah mendaftar akan dimasukkan ke dalam grup WA, begitu Pak. Nah, nanti pendampingan dimulai dari grup WA tersebut, Pak. Anu apa nomor WA-nya Mas Dian Ardian gimana? Saya tadi sudah dijelaskan tapi belum jelas. Ini Oh, saya kal sudah mau tutup nih. oke. Oh, Untuk bisa menghubungi Mbak Natali, Pak, nomornya ada di layar. oh, itu. Tadi Oke. sudah dijelaskan tapi kok belum jelas itu. Oke, Pak. Bisa langsung ke Mbak Natali di Bimbingan nomor berikut. online-nya lewat Zoom tiap minggu berapa kali? Untuk yang pendampingan online 1 kali, Pak. Seminggu sekali, hari Senin atau hari Rabu malam hari, Pak. 7:30 mulainya. Jam berapa? 7:30. Nanti infonya akan di-share di grup, Pak. Grup handling. Kalau sudah mendaftar, sudah selesai semuanya, terus mendaftar, nanti akan di-share info buat Zoom-nya di grup handling. Begitu, Pak. Senin atau Rabu jam 7:30, Bapak. malam ya. Oh Iya. iya. Pilih salah satu apa keduanya? Enggak, Pak. Nanti info pastinya nanti ada di grup, Pak. Jadi cuma 1 kali seminggu. Mbak Natali ini ya. Ya, bisa langsung menghubungi Mbak Natali untuk pendaftaran dan detail pendampingan online atau offline, Pak. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Mas, Ada satu lagi, lagi Bapak Mas, Ibu? maaf. Nggih, Nggih, satu lagi monggo. Mas. Ngerti aja, cuma maghrib. Lalu yang untuk recording ini hari sore ini itu Nggih. nggak di-share nggih? Besok Recording pagi Zoom. akan kami share, Pak. Oh gitu. Iya, kami share di grup WA dan nanti juga bisa dicek di Kak. Instagram Pak Jo. Oh nggih, nggih. Iya. Nggih, makasih kalau gitu Mas. Iya, sama-sama, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima Izin kasih untuk tanya, Bapak Ibu. Pak. Nggih, Oh, nggih, makasih Mas. silahkan, Pak. Izin tanya saya Pak Mede Effendi Lampung, Pak. Oke, silahkan, Pak. Untuk yang ikut kegiatan online itu jadwalnya kapan aja ya? Untuk pendampingan online, untuk materi video bisa diakses kapan saja, Pak. Kemudian setelah video semua selesai dan menyelesaikan semua kuisnya, Bapak Ibu bisa mendaftar di paling bawah pendaftaran pendampingan handling jurnal. Setelah daftar nanti akan dimasukkan ke grup untuk info bimbingannya melalui Zoom dan grup di dalam grup WA itu infonya akan di-share di dalam grup, Bapak. Begitu. Jadi kalau videonya belum selesai, belum bisa masuk grup begitu, Pak. Belum daftar, begitu. Oh, berarti untuk mempelajari videonya dulu baru daftar bayar ya? Atau gimana itu? Daftar dulu 750.000, Pak. Kemudian dapat akses 13 video ini. Bisa diakses kapan saja. Kemudian untuk pendaftaran pendampingan handling jurnal tersebut udah tidak bayar lagi. Jadi cukup bayarnya 1 kali di depan, Bapak. Oke, yang sekarang masih yang 750 ya? Masih, Pak, tapi kami batasi 20 peserta saja malam ini. Pakai kupon 50 limited, Pak. Begitu. Oh, daftar sekarang masih bisa? Bisa, Pak. Silahkan langsung ke rumahskopus.com untuk pendaftaran. Oh iya, iya.
Mas, Oke, maaf, Oke, terima kasih. sama-sama Pak. mau bertanya. Silakan Ibu. Kalau untuk yang pendaftaran pendampingan itu tidak ada batas waktunya ya. Misalnya saya belum sempat mempelajari 13 video itu. Misalnya baru Desember saya mengajukan pendampingan, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa Ibu. Jadi video yang 13 video bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian untuk pendampingannya selama 6 bulan dihitung setelah mengajukan pendaftaran pendampingan handling jurnal. Begitu Ibu. Berarti tidak hangus istilahnya ya. Iya Ibu. Jadi 6 bulan itu dihitung setelah pendaftaran pendampingan handling jurnal. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Mas. Iya sama-sama Ibu. Cukup? Saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Izin Terima kasih sebentar. untuk Bapak Ibu. Nggih, monggo. Memastikan lagi, jadi tidak ada kata terlambat ya kalau sebelum kita menyatakan diri untuk ikut mendampingannya ya. Nggih, Pak, benar. Oke, baik. Terima kasih, Mas Sandian. Nggih, sama-sama, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung. Mohon maaf apabila pertanyaan belum terjawab. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya dan Pak Jo. Webinar saya tutup. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.